ربنا يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقوها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقوها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. At-talaqu marratani, at-talaqu utawi tolak atau ayat tatrik alladzi yurajibadahu tolak sing wonten rujuke, tolak sing iso balen maneh yang kemarin didhawuhna wa bu'uladuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika. Walaupun dawuh wa bu'uladuhunna niku rujuke nang mutalaqat, di mana lafaz mutalaqat iki maknane umum, baik itu mutalaqat raj'iyat atau mutalaqat bainat, tetap idahnya 3 persucian selama tidak hamil dan tidak legan, tidak Aisyah niku wis luas saka getih. Tapi dalam dawuh wa bu'ulatuhunna, dhamir yang rujuk kepada mutalaqat ini hanya kepada ba'dul mutalaqat, tidak kepada semuanya mutalaqat. Dimaknani bu'ulatuna utawi bu'ulai setengah mutalaqat, berarti mutalaqat sing raj'iyat iku ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Cara kaidah usuliyah, kalau ada dhamir kembali, ada dhamir yang kembali kepada sebagian apakah membuat amnya itu menjadi membuat amnya itu menjadi khusus, apa tetap berlaku Kalau menurut kaidahnya Imam Syafi'i, tetap khusus ya khusus. Berarti wal mutalaqatu ya tetap umum, baik itu orang yang ditolak rojai atau tidak rojai, tetap idahnya 3 persucian. Kemudian wa bu'ulatuhunna ya kembali kepada khusus, kepada mutalaqah yang rojiyah. Yang tidak rojiyah tidak ada ahaqqu biraddihinna. Kalau sudah bain sudah tidak punya hak bagi yang mantan. Ini menurut kaidahnya Imam Syafi'i. Kalau menurut kaidahnya Imam Abu Hanifah, ini akan menjadikan amnya menjadi maksus, menjadi taksis. Berarti yang dikehendaki wal mutallaqatu yatrabasna bi anfusihinna, melihat dhamir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna yang adalah mutallaqah yang raj'iyah. Sedangkan mutallaqah bainat tidak masuk di dalam ayat niki untuk idahnya 3 persucian, tapi mencari dalil lain. Itu cara kalau menurut Hanafi. Tidak bisa dengan pakai wal mutallaqatu yatrabasna bi anfusihinna salah satu huruf untuk tolak bain idahnya 3 persucian pakai ayat ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada qarinah wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, sedangkan bu'ulatuna ahaqqu biraddihinna itu yakni suami lebih berhak untuk kembali, ini khusus kepada raj'iyat, tidak kepada
bainat. Oleh karenanya yang dikehendaki mutalaqat bukan bainat, bukan umum tapi khusus ya biar serasi antara yang didomiri dengan domirnya. Kalau di situ bu'ulatuna itu mutalaqat dimaknai umum, tidak serasi bu'ulatuhuna kembalinya kepada mutalaqat, karena mutalaqat umum kok sing balik khusus. Nah, tapi di dalam balaghah bisa dalam hal ini disebut dengan istilah jarul makrun, disebut dengan bada' istikhdam. Ada dua domir kembali kepada lafaz satu yang maknanya beda. Lafaz satu yang mempunyai dua makna, yang domirnya itu kembali kepada makna yang berbeda. Itu namanya bada' istikhdam. Tapi sedang ngeten iki yo ora tahu belajar balaghah terus ora ngerti. Niku tafsir ngoten niku lek cara anune pengajiane ngoten lho. Nah, kita malane tok ya ora usah disebutno kono ya kok gak sementing. Cuma gak tahu rahasianya baligh dalamnya makna Quran itu tidak bisa melihat ngoten tok lho. Tapi kalau kita mengetahui ilmu-ilmunya semacam itu tahu, oh rahasia Al-Quran ini jauh luar biasa. Seperti menggandengkan wallahu azizun hakim. Nah, ini penggandengan yang sangat serasi. Jadi Allah itu maha menang, tidak bisa dikalahkan, maha mulia, tapi hakim, bijak. Biasanya orang yang sudah menang adikuna itu tidak bijak, tapi oleh Allah tidak, bener dunia ini. Mulane digandengno azizun hakim, lek samiun alim. Lek biasa ngoten gandengane teng mriku. Lek ghafurur rahim, ora ghafurun qahhar, ora pas. Atau laku utawi nolak wadon sing kena balik. Nah, kenapa sing kena balik? Mergo ayat setelahnya fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du. Berarti menunjukkan marotan itu sing kena balik, kena balen. Kena balen itu kena rujuk maneh, ngono lho. Nah, tolak yang masih bisa rujuk saat lagi itu marotani, dua kali. Ai isnatani dikasih loro. Tolak itu yang bisa rujuk hanya dua kali. Kata dua kali niku karena nanti yang ketiga disebutaken dua kali niku tengeriku disebutaken au tasrihum bi ihsan. Sing nomor 3 fa imsakun bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Niku sing nomor 3. Lah marotani niki kalau menurut pahaman dari Madzhabul Arba'ah berarti bisa dua kali, bisa mengucapkan dua. Jadi tolak tuki tol kota ini, kuwi tak tolak luru. Tolak tuki tol kota ini, kuwi tak tolak luru, itu jadi luru. Menurut A'immatul Arba'ah. Tapi ada yang berpendapat kowe tak tolak loro, kowe tak tolak telu, itu dadi siji. Kenapa? Karena kata marotani itu harus dua kali. Marotani dua kali, berarti kalau kowe tak tolak telu, itu sudah dadi siji. Kenapa? Kan masih satu kali. Baru dikatakan dua kalau sudah dua kali. Tapi itu sudah keluar dari Madzhabul Arba'ah, termasuk pendapat Ibnu Taimiyah bahwa ketika tolak 3 diucapkan satu kali itu masih dianggap satu. Itu Ibnu Taimiyah. Dari Madzhabul Arba'ah tetap kamu saya tolak 3, tolak tuki salasan berarti menjadi 3 yang sehingga tidak boleh kembali. Itu yang menjadi perselisihan pendapat
Nah yang benar yang mana? Yang hati-hati. Yang hati-hati ya tolak 3 menjadi 2, 3 mboten mawon sing luwih hati-hati. Karena walaupun marotani kan 2 itu ya jadi marotani 2 kali. Lalu ketika tolak tikus, kowe tak tolak, kowe tak tolak, kowe tak tolak. Diulang-ulang sampai 2 kali, 3 kali sampai 4 kali. Berapa jadinya? Melihat kalau yang kedua itu digendaki dengan takkid. Naukiti yang pertama, yang kedua ya nakiti yang pertama, karena taukid lafdin itu adalah wa itu akid lafdun karroro. Ketika taukid lafdi diulang-ulang, kowe tak tolak, kowe tak tolak, kowe tak tolak. Kalau yang dimaksudkan adalah takkid, menaukiti yang pertama, memperjelas yang pertama ya masih 1. Tapi kowe tak tolak. Kowe tak tolak tujuannya bukan takkid tapi untuk menjatuhkan kedua kali. Nah, yo 2. Kowe tak tolak. Yo 3. Makanya perlu diklarifikasi tujuannya itu istiqnaf, mengulangi, memulai lagi atau cuman mengulangi lagi atau apa itu namanya nakidi. Demikian pula ketika kamu saya tolak, mengatakan kamu saya tolak. Kemudian sing bojo, sing wedok moro njaluk blonjo. Kowe wis tak tolak. Wis tolak wis mangga njaluk ae ngene. Nah, ucapan 2 kali ketika 2 kali ini kalau ada indikasi itu bukan menjatuhkan tolak lagi tapi menjelaskan kamu itu sudah saya tolak kemarin. Nah, yo nggak jadi, yang jadi ya 1. Nah, apalagi ketika mengucapkan yang kedua kali itu sudah keluar iddah atau belum didukul. Belum didukul itu bahasa Arab kuno. Nah, bahasa Arab kuno oleh bahasa Arab pasaran ya dukul itu masuk itu. Ad-dukhul terowongan itu maknanya dukhul. Ada dukhul, ini apa itu namanya, Gus Dur itu pernah bikin guyon di kalau Raja Fat ini ya, macam itu tadi Gus Dur ini kan catatan Budiman ya ingin kok bahasa apa aja bikin ngakak orang tapi serius nanti jangan percaya dengan kiai-kiai Jawa dengan bahasa Arabnya kiai-kiai Indonesia yang berbahasa Arab di sini, karena kiai-kiai Indonesia itu bahasa Arabnya bahasa Arab kuno, nah, bukan bahasa Arab pasaran. Nah, kan bahasa Arab pasaran itu ya seperti sekarang bahasa-bahasa sisi-sisi itu kan ya bahasa pasaran, bahasa kuno kan ora enak lho. Nah, ya seperti bahasa Jawa saja ya. Bahasa Arab, bahasa Jawa kuno kalau bahasa Jawa sekarang sudah jauh berbeda, dan bahasa kuno saya nggak paham. Ngono wayang ora paham to. Selirmu, ngono kae selirwe lho apa ternyane. Nah, contohnya apa? Nah, seperti dukhul, mamnu'ud dukhul. Nah, dilek mamnu'ud dukhul ini terowongan nggak boleh dimasuki, nggak boleh lewat satu jalur, itu mamnu'ud dukhul. Nah, kalau orang Indonesia melihat macam itu wong Arab iki jan sak gen-gen dukhul iki nggak oleh dukhul apa sak gen-gen. Mengkone dukhul itu lah Indonesia kita bahasa Arab kita maknanya ya jima kan itu kan. Padahal ini terowongan dukhul, mamnu dukhul tidak boleh masuk terowongan kan nih. Nah, kita dukhul, mamnu dukhul nggak boleh nggak boleh jima. Itu bahasa Arabnya beda. Wes. At-talaku marotani. Tolak itu tolak yang bisa rujuk hanya 2. Jadi makanya seperti saya katakan tadi, kalau kamu saya tolak,
saya tolak. Kalau tujuannya itu untuk nakiti yo masih satu, kalau tujuannya istiqnaf yo tambah, kecuali kalau yang ditolak itu belum pernah didukhul, yakni belum belum didukhul itu ya mingkobli antamaslukunna, mingkobli amata belum didemek sama sekali. Kalau belum didemek sama sekali ketika mengucapkan kamu saya tolak, kamu saya tolak, kamu saya tolak, berkali-kali tetap jadi satu. Kenapa? Karena ketika sudah kamu saya tolak itu sudah pisah, sudah menjadi bain. Loh, kenapa kalau sudah jadi bain? Sebab tidak punya aidah. Lah kalau sudah menjadi bain, kalau sudah menjadi bain ditolak lagi nggak bisa. Nanti kalau orang itu sudah bain, sudah habis idahnya, ditolak lagi nggak akan pernah jadi berkali-kali. Seperti halnya menolak kepada orang lain, dudu bojone kok ditolak, ya nggak bisa. Nah, karena dawuh Gusti Allah, fa in talaqahunna min qabli an tamassunna falaisa alaikum min iddatin ta'taddu. Nah, di kapan-kapan kamu telah menolak kepada wanita yang belum kamu demek, belum kamu lamsun, maka falaisa alaikum min iddatin ta'taddunaha, kamu tidak kamu tidak punya hak idah untuk mengidahkan kepada wanita. Mulane wanita itu belum ditolak, belum didukhul sama sekali, begitu ditolak langsung cari lagi, bisa balapan. Sing lanang golek ndang golek, sing wedok yo ndang golek, niku bisa kalau memang belum didukhul. Tapi kalau setelah didukhul, bagi wanita yang setelah ditolak ini nggak bisa mencari, harus menghabiskan idah. Sing lanang iso golek langsung. Pokoknya orang-orang yang tidak halal untuk dikumpulno karo istrinya, kalau dia itu kembali itu rabi karo orang yang halal dikumpulkan, misalnya masih dalam iddah terus kawin dengan adiknya si perempuan, terus atau kawin dengan ponakannya si perempuan, itu tidak sah. Karena orang yang di dalam iddah itu masih fi hukmi zauji, fi hukmi zaujiyah, sik dihukumi padha karo bojo. Karena masih sama halnya dihukumi dengan istri, andai kata dalam tolak rojai, dalam iddah kok mati, maka masih punya warisan. Punya warisan. Jadi seorang istri yang ditolak rojai kemudian mati, yang mati siapa? Yang mati suami atau yang mati istri? Yang mati suami ya suami, istri mendapat warisan. Kalau yang mati istri ya suami dapat warisan. Nah, warisannya berapa? Kalau yang mati itu suami punya anak, ya istri punya 1/8. Walahunna rubu'u mimma taraktum walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Kalau memang kamu meninggalkan istri dan kamu punya anak, ketika punya anak dia dapat 1/4, kalau kamu punya anak dapat 1/8. Mau setitik, ya enggak mesti. Walaupun 1/8 itu gudang garam ya
masih lebih banyak daripada 100% ini jenengan ya. Dia jangan dilihat anune ngoten ya. Kalau yang mati suami istri, ya bila istri punya anak dapat suami dapat 1/4, kalau tidak punya anak separuh. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Wis mari samusi. Setelahnya ditolak 2. Kemudian ini peringatan, 1 kali ku ingatkan, 2 kali ku lupakan, 3 kali fa imsakum bima'ruf. Mari telu iku pindho. Wis terserah kamu. Fa imsakun bima'ruf. Apa kamu keker berarti dadekno bojo. Nah, dibaleni maneh. Yakni setelahnya kamu menolak 2 kali, fa'alaikum imsakuhunna ba'dahu, bisa kamu baleni lagi. Fa'alaikum mongko iku tetep ing atase kabeh imsakuhunna utawi ngeker ing nisa ba'dahu ing dalam sause niku lho tolak. Lah carane piye? Lampun kula tolak loro, ya bi antara ji'ahu, bi antara ji'u nahunna, bi antara ji'u, bi antara ji'u nahunna. Nggih, mestine bi antara ji'u hunna. Kok ana ane kan nggih, nasab to nggih. Sampeyan wis ndi? Bi antara ji'u hunna apa ji'u nahunna? Ngantuk tulisane panjenengan iku lho bi antara ji'una hunna pon di antara ji'uhunna. Golek ora ketemu to Kitman. Lho ilang. Niku mestine lek cara sorope niku lek terlakune nggih bi antara ji'u hunna lan baleni sira kabeh ing nisa krana ane niku nggih bi antara ji'u hunna mboten ji'u nahunna hunna ya ora apa-apa jane ane digawe an mukhaffaf wa in khaffaf an nafas muas takan wal khabaraj al jumlatan mimba dian terus dan alfiah kan ngoten. Tapi lek kowe imsak, lek kowe sik baleni maneh, berarti setelahnya 2 tolak bisa kamu kembali lagi tapi bima'rufin, kelawan sing bagus. Ya ini bagus bagaimana min ghairi tirorin, jangan tanpa ojo sampai digawe madorot. Dibaleni ora ditolak tapi gak direken, tapi ora dikai nafkah, tapi disakiti jangan. Karena maaf guys, walaupun kepada istri dalam masalah menyakiti niku tetap menjadi hakul adami. Jadi senajan toh kepada istrinya sendiri, nyakiti istrinya sendiri itu termasuk hakul adami. Hakul adami niku kalau dia tidak mengampuni, tetap kebaikanmu akan ditransfer kepadanya. Kalau memang tidak cukup, maka kejelekannya istrimu akan diberikan kepada kamu. Jadi jangan sekali-kali karena istrinya terus dimarahi, istrinya dikamplengi, ongkon gedhog wedang ora gelem tempeling, ada ora mateng-mateng diuring-uring. Maaf, bentuk penyakitan yang semacam menyakitkan yang semacam ini itu termasuk hakul adami.
yang sehingga ketika panjenengan mati durung sampai njaluk sepuro dan ternyata istrinya gak ngepuro, ya, naudzubillah, maka kebaikan panjenengan sesuk akan ditransfer kepada istri. Sebaliknya kalau istri cerewet tukang apa itu namanya dijak barang nggak gelem ngono kae, niku hakul adami. Hakul adami, karena hakul adami kalau sampai suami tidak memberi ampun maka akan menjadi hakul adami, kebaikannya istri akan diberikan kepada suami. Kalau nggak cukup maka kesalahannya orang yang disakiti akan diberikan kepada orang yang menyakiti. Lagi bojoku dhewe kok. Perlu kita ketahui haknya suami terhadap istri itu hanya sebatas hubungan biologi. Hanya yang urusannya dengan apa itu namanya, istilahnya itu birahi. Tidak lebih, dia hanya urusan birahi. Makanya yang tidak urusan birahi tidak punya hak suami. Nah, suami menyuruh istrinya umbah-umbah tidak punya hak. Menyuruh godhok wedang tidak punya hak. Wong istri Allah memberi makan anaknya saja kewajiban suami. Jadi kewajibannya istri terhadap suami hanya sebatas birahi. Kalau masalah itu kok sampai tidak mau, dosa. Walau fitanur, senajan di dapur. Lagi, nah, ya orang mungkin terjadi tapi umpama ngoten lho. Ya mosok di pawon ora diguyu anake meneh. Ya padha kali wedhus nek. Pun. Kalau memang kira-kira kamu tidak bisa ma'ruf, tidak bisa memperbaiki, kok memperbaiki ku ya gak penak lah. Memperbaiki niku perusak lho piye ngono. Kalau tidak bisa memperlakukan dengan baik, ngono ya. Kalau kamu tidak bisa memperbaiki lho apa ya rusak. Zaitun abuka vaksin apakah Zaid ayahmu vaksin gawe apa bagus ana sira. Diterjemah perbaikilah apakah ayahmu, di bapakmu roh bobrok. Beda bahasa Indonesia dengan terjemahan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa ini kan podo toh. Aksin bagus ana sira apakah ing bapak sira. Nah, diterjemah aksin perbaikilah apakah ya. Beda wisan. Lah perbaikilah iki berarti barang rusak kon. Nah, terjemahan ya berbuatlah baik, jangan perbaikilah. Nah ini ya rata sekolah titik-titik lah ya rata isa kan. Lek ora gelem ma'ruf, kira-kira kita kembali lagi sudah tidak bisa mendapatkan kebaikan. Karena yang dikehendaki dengan ma'ruf itu adamul madharat. Adamul madharat wal ihsan. A'amu min zalik. Jadi tidak madharat itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu tidak bikin bahaya, tidak menyakiti. Lek ora gelem ma'ruf au tasrihun. Ya wis lepaskan saja. Tasrihun ngeculno sira, au tasrihun to ngeculaken irisaluhunna, irisalun lahun ngeculaken ya melepaskan biar dimiliki lain orang. Tapi kalau melepaskan biihsanin kelawan gawe bagus. Lho apa bedane ma'ruf karo ihsan? Ma'ruf tadi itu yang penting tidak badarat, kalau ihsan lebih baik daripada ma'ruf, lebih umum daripada ma'ruf. Makanya kalau ihsan termasuk memberikan harta. Karena setiap ma'ruf itu ihsan, tidak semuanya ihsan itu ma'ruf. Nah, ngerti lho. Nanti kalau ma'ruf itu mesti ihsan, tidak semuanya ihsan itu ma'ruf. Lah ya, makanya di sini disebutkan haknya mutalik, haknya orang yang ditolak yaitu tidak bikin madorot atau untuk memberi harta
dalam rangka jabron, dalam rangka apa itu namanya, dalam rangka untuk menambeli kesusahan. Nanti yang disebutkan mau mata bil ma'ruf. Wala yakhillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Wala ta'khudhu lan ojo njukuk sira, wala yakhillu ora halal lakum kedue sira kabeh ayol azwaj an ta'khudhu yen to ngalap sira mimma saking perkara ataitumuhunna kang padha paring sira kabeh ing nisa minal muhur syai'an ing suci kang sethithik. Idza talaqtumuhunna ing dalem mari kalani nolak sira kabeh ing nisa. Perlu diketahui kalau wahai suami, kalau kamu telah menolak kepada istrimu, kamu tidak boleh mengambil mas kawin yang kau serahkan sedikit pun. Itu kalau memang belum kalau sudah dirasain. Kalau belum dirasain, nah, belum dirasain berarti ya belum. Niku fa in talaqtumuhunna min qabli atamassunna falakum falahunna nisfu ma faradtum. Geniku gur separuh. Jadi kalau kamu telah menolak kepada istrimu tapi belum diapa-apakan, maka kewajibannya fanis buma faradtum, separuh yang sudah ditentukan. Berarti kalau sudah ditolak, kalau sudah dibayar misalnya 500.000, ya mengko balik maneh 250, 10 juta ya balik 5 juta. Ngoten nek belum diapa-apakan. Au mata ambil ma'ruf nih. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa ayyakuna aw yahwalladzi biyadihi 'uqdatun nikah an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Kalau kamu telah menolak istrimu sebelum antamasuhunna, sebelum kamu kaidulinan, waqad faradtum lahunna, dan sudah kamu pastikan maharnya, farido dengan kepastian, fanis ma faradtum, maka kewajibanmu adalah hanya separuh, berarti balik separuh. Makanya dari sini mas kawin itu tidak usah nyeleneh. Apa mas kawin baca Quran, nggak usah. Mulang Quran nggak usah. Mas kawin Quran ini nggak masalah wis. Kenapa? Mulang Quran barang itu nanti repot ketika belum apa-apa terus gak jadi. Lah nanti mengembalikannya itu loh. Nah, terus lek durung dibayar mas kawine barang terus gak jadi, lek mulangi barang kan yo repot kan. Karena sudah bukan istrinya, padahal mas kawinnya mengajarkan Quran, kerepotan. Ya wis langsung dengan uang itu kan, umpama bar langsung totalan penak itu loh dan bersih. Nah, kalau mas kawinnya dengan bayar Quran, dengan mengajar Quran, mana saat ini kadang mas kawin ini piro 2.200 ya ini gawe opo iki kok kon anu temenan njaluk pas-pasan ya ora enek kan ngoten ha. Ora usah gaya-gaya. Nah niku lek anune ngoten. Nah, kemudian kalau di situ
belum dikasih farido, belum dikasih mas kawin. Bagaimana kalau belum dikasih mas kawin? Itu tidak usah dikasih mas kawin, nggak apa-apa, tapi dikasih mut'ah, berbunga. Nanti akan disebutkan. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna alal musii qadaruhu wa alal muqdiri qadaruhu mata ambil ma'ruf haqqan alal musinin. Itu nanti kalau belum difaridah. Kalau sudah faridah dibalekno separuh. Kalau belum dipastikan balik separuh. Kalau belum dipastikan, belum ditentukan ini misalnya memang dulu mas kawinnya tidak tidak disebutkan atau langsung angkah tuka wasawasluka ibnati bila mahrin. Aku ngrabekno awakmu nangge anakku kelawan tanpa mas kawin. Niku halal sah. Niku yang dimaksud tafwid. Kalau memang sing wadok, sing wedok niku pun pasrah nangge bapake. Pun Pak sampean rabekno aku gak usah mas kawinan iki ngene. Pokoke karo kae aku gelem ngene. Ora butuh mas kawin. Akhirnya dirabekno angkah duka wasawasduka fulanan angkah duka wasawasduka bintalabun apa bintamakot bila mahrin. Kalau nanti bila mahrin tanpa mas kawin, itu nanti mas kawin akan menjadi kewajiban dengan satu dari 3 hal, yaitu satu didukhul, berarti kewajiban mas kawin mahal misil, karena nggak bisa tanpa mas kawin, walaupun muni tanpa mas kawin tetap kewajiban. Kedua, ketika ditafrid oleh hakim, ketika mati. Lah sing ditafrid itu bagaimana? Ditentukan oleh hakim. Karena di dalam pernikahannya tersebut tidak menyebutkan mas kawin, bahkan dinikahkan tanpa mas kawin, maka hakim berhak menentukan mas kawinnya sekian. Lek ora hakim atau sudah didukhul, nah itu ya nanti mas kawinnya total, atau mati juga dikai mas kawin, walaupun belum didukur kok mati mas kawinnya lunas, apa keluarganya 100%, yuk mati. Malah kok no tambahan, yaitu asuransi. Nanti saya oleh mas kawin, saya oleh asuransi dan kecelakaan. Enggak kecelakaan oleh DSK. Tapi sekarang ini DSK. Jasa raja. Wala yakillu lakum an takhudhu mimma ataitumuhunna syai'ah. Ketika engkau telah menolak kepada istrimu, bagi suami tidak boleh mengambil sedikit pun. Bahkan umpama tidak nolak pun juga tidak boleh mengambil sedikit pun kalau sudah didukhul. Nah dalam hal ini yo sing salah paham akhirnya dikasih oleh si wanita pun tidak mau karena gak boleh mengambil mas kawin. Gak boleh mengambil mas kawin itu artinya mas kawin tersebut adalah menjadi milik istri secara total, tidak milik suami lagi. Tapi kalau dengan istri dikasihkan, fa in tibna lakum fakulu hani'am mari'ah. Jadi fa in tibna lakum fakulu hani'am mari'ah. Lah sing wedok ngekekno, Mas kula sedekahaken dhateng panjenengan. Temenan to? Nggih, yes alhamdulillah tak pangan fakulu hani'am mari'ah. Kan ngene nek. Ora apa-apa. Jadi gak oleh dijogok, anjane bukan miliknya. Tapi kalau sudah dikasihkan ya menjadi miliknya. Ngoten lho. Bukan berarti kita tidak boleh makan mas kawin kemudian walaupun dikasihkan oleh sang istri tetap tidak boleh makan mas kawin, tidak.
Fa in ataitumuhunna ujurahunna fala ta'khudhu minhu syai'an fa in tibna lakum faqulu hani'am mari'a ngoten wis illa an yakhafa alla yuqima hududallah niki sing jenenge khulu illa ayakhafa angin yen to khawatir sapa wong luru ngene zaud lan zaujah niki iltifat minal khitab minal ghibah yang asalnya fala taqulu guna terus malih dadi mukhatab ghaib ala yukima yen to ran jumenengi sapa zaud lan zaujah hududallah ai layak dia dikesi ora iso nekani sapa se zaud lan zaujah bimaklan perkara hadau kang batesi sapa Allah ing mamnal hukum wa fi qiraatin yukhafa bil bina' lil maf'ul berarti inna ay yukhafa alla yukima ngoten bil bina' lil maf'ul fala yukima badalun fa'al yukima fa'ala yukima iku badal istimalin badal istimal minad dhamir fihi ing dalem yakhafa badal istimalin kan badal istimal lakuri abil fauqoniyah berarti illa anta khofa ngoten jadi kena illa ayyakhafa alla yuqima hududallah illa ayyukhafa alla yuqima hududallah illa anta khofa alla yuqima hududallah an antukima alla tukima di illa anta khofa alla tuqima hududallah dipakai tak keduanya udah denger iki lho mulane kita gak usah gampang-gampang nyalake bacaan Quran gak bener nah, kita masih satu jalur bacaan padahal bacaan berbagai macam bacaan lek ngono pancen ndak boleh suami itu mencabut mas kawin yang sudah diserahkan kepada wanita kecuali kalau khawatir tidak bisa melaksanakan haknya mergo wis ora seneng padha ora senenge niku lek dipaksa kan ya ora iso ta. Nah, gak bisa lek gak wani kena diterno lek gak seneng lho. Nah, kok ya iso didu, ora iso. Nah, ora seneng ya. Lah lagi lek ora iso piye? Ya gak apa-apa sing suami istri kon balekno mas kawin dengan arti khulu kongen nembusi. Nah, sudahlah kalau kamu ingin melepaskan dirimu dari saya, kamu bayar untuk mas kawin, kamu bayar mas kawin saya sekian. Nah, akhirnya atau mas kawin kembalikan, setelah dikembalikan berarti itu namanya iftida. Iftida itu nebusi dirinya dari suami. Kalau sudah ditebus berarti ya ucul muar. Nah, cari lagi lah, aku sendiri-sendiri. Nah ini namanya aku ibtidah itu disebut dengan abadu tolak bil mal atau khulu yang langsung menjadi bain, tidak boleh rujuk. Ini tapi bain syuhro. Nah, bain syuhro itu bagaimana? Walaupun tidak boleh rujuk tapi masih ada kesempatan dengan kawin lagi. Gitu loh. Kawin lagi bagaimana? Ya dilamar maneh, ya disiakati lagi karo mantan mertua lan calon. Kan mantan dan calon itu ya mantan karena sudah ditolak akan jadi calon mertua arep dibalen. Nah, dan ini kok enggak apa-apa yang semacam itu. Ini fa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bi. Fa in khiftum maqalamun kawatir sira kabeh ala yuqima yen ora jumenengi sapa lanang wadon hududallahi pira-pira watese Gusti Allah
Fala junaka mangko ora ana dosa iku maujud alaihima ing atase lanang lan wadon fi mafin dalam perkara iftadat kang nebusi sapa wadon bi lan manafsaha minal mali saking bondo liutul nikoha krentot nolak sapa lanang ing wadon aila haraja la zaud tegese ora dosa ing atase zaud bi akhdi dalam ngalapi zaud wala zaujah lan ora dosa ing atase bojo wadon fi badli dalam masraken zaud. Jadi andai kata sudah ada perkawinan dan sudah dibayar dengan mas kawin dan ternyata kedua-duanya ini rupanya sudah tidak bisa sinkron lagi. Ya entah ada permasalahan apa, karena suami kawin karena paksaan, karena ditinggal oleh pacarnya dan sekarang pacarnya telah kembali lagi, ya. Nah, bisa terjadi. Pokoknya yang penting khawatir tidak bisa memenuhi hak, tidak bisa menjaga hak. Sebab ketika orang itu sudah tidak ada kesukaan, sudah tidak ada keinginan, itu suruh memenuhi hak, sudah ya rasa-rasan, enggak inafako barang ya enggak pati ikhlas. Maka inafako ikhlas niku karena masih bisa dipakai oleh seorang karep-karepmu sekarang nah. Loh, kalau seperti ini ya sudahlah, karena memang khawatir tidak bisa memenuhi haknya Allah. Sing wedok juga nggak bisa taat kepada suami karena keringeti ora podo. Suami pun juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya istri karena memang suami sudah tidak madep lagi. Maka tidak apa-apa mas kawin suruh mengembalikan dengan tebusan atau sistem tebusan. Wis nduk, biar daripada kamu tidak memenuhi saya, wis tebuseni awakmu dengan mengembalikan mas kawin. Setelah mas kawin dikembalikan ya goodbye, selamat tinggal masa lalu ini. Cara nikah kita sendiri lagi seperti dahulu kan ini. Tanpa hadirmu kan ini kan. Nah ini boleh cari nikah adil almarhum ini. Bes. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Hukum-hukum yang sudah diterangkan di atas yaitu suami tidak boleh mengambil haknya istri sedikit pun. Nun sewu, tidak hanya masalah mas kawin dan semuanya haknya istri itu suami nggak ikut punya. Di antaranya yang terjadi seperti istri menjadi TKW, berangkat ke Saudi Arabia mencari rupiah, kemudian dikirimkan di rumah. Niku tidak boleh dimakan suami. Suami tidak boleh ngambil sedikit pun kecuali intip nalak, pak intip nalaku. Suami gak berhak mendapatkan, aku gak boleh minta, gak punya hak ngambil. Nek minta, ya ora apa-apa lah dikai itu. Gak pokok kanun, tuh. Nek minta kan gak apa-apa loh, pun jalu yo, ya ora apa-apa lah dikai ya cukup. Tidak boleh, tidak punya hak nuntut, tentu. Niku bahkan gawani istri, gawani bapak kan, niku juga gak punya hak sama sekali yang suami ini. Nanti kalau istrinya kaya, niku gak bisa berentek nang suami, tidak bisa. Itu tetap punyanya istri dan suami tidak berhak mengambil sama sedikit pun dari haknya istri kecuali kalau istri ini beneh. Alamas kami apa aku bondo. Terus apa sampan pek wis pokoke sementing aku barang sampan pek mosok bondone ora oleh Mas kan ya ora apa-apa lek ngono niku istri sing beneh. Sing gak beneh sing wajib nafkahi sapa Mas? Sampean apa aku ngene lho. Lah iki repot dengan guys. Lah ngono ya kon balekno mas kawine ae. Ngoten.
Ada hukum-hukum di atas itu iku hududullah. Wates-wates saka pangeran. Sudah batasan saka pangeran, jangan sampai dilanggar. Nah, bisa nanti dengan jual beli kepada istri. Nah, termasuk hartanya orang lain kan haram, tapi kalau dengan didagangkan dengan tarotin kan juga apa-apa, dengan dagang ya apa-apa. Pala itu disebutkan wala taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarot. Ya apa-apa lek dagang ya apa-apa, ngoten lho. Kalau suami sugih niki ada pengaruhnya nang istri. Lah istrine sing sugih gak bisa pengaruh nang suami. Itu dari sisi hitungan. Artinya dalam hitungan, kalau istrinya kaya, suami tidak punya hak sama sekali. Nah, ya tetap wajib nafakoi. Nafkah ukurannya seperti nafkah seperti kaya dan melaratnya suami. Nah, tidak melihat dari istri. Tapi kalau suaminya yang kaya, istri katut. Katutnya bagaimana? Karena nafkahnya naik. Kalau suami melarat, perharinya hanya 1 mut, 6,7 on. Nah, kalau suami sedengan, menengah, ya 1 mut setengah. Kalau suaminya kaya, 2 mut. Nah, ini mut-mutan, mut wae. Nah, 14 on. Itu rahasiaan. Nah, itu lah suami ini sugih kan ada anunya kan ya. Nah, itu loh. Tapi lah sing sugih istri ora enek. Lah aku juga itu. Enggak usah, ya wis. Niku bedane teng kono. Ah, lah ngono nek sing lanang kate kepengin golek bojo sing sugih kaya apa enek pengaruhi. Ya ono, mengko lek mati kan kena anake lho. Anake kan yo rada klemis ya. Bayi malah ngenteni ndongakno mati manjane. Nah, umpama ndongakno mati dengan cedek umure malah terus mati kan yo ora mesti ya. Wong umur wis ditentokno wis ora usah wedi didongakno umur pendek. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Wa man utawi sapane ku yata'adda lamun ngluwi wates sapa man hududallahi pira-pira wates Gusti Allah yang sudah digariskan di atas, fa ulaika maka utem-kono man iku zalimun. Wis. Wala ta'tadu wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Jadi batas-batas di atas kok sing lanang kok ngentit zalim. Dimas kawin dikekno karo sing wedok terus mari ngono diseleh mas kawine 10 juta. Durung dijukuk sing wedok karo 5 juta iki nanti. Lho, lah kok diopol-opol nek. Nah, niku zalim. Nek zalim kalau saya katakan hakul adami. Jadi jangan disangka bahwa dengan istrinya nggak ada hakul adami. Ngoten lho. Dengan anaknya saja ada hakul adami. Anak kepada orang tua juga ada hakul adami. Jangan gegabah. Pahala kita carinya sulit. Bengi yo angel, dukan yo angel, poso yo soro. Nah, ngene ketika uang ya, hanya karena nyakitin orang, karena maki-maki orang, waduh, eman-eman. Mulane wong ahli maksiat bisa sugih ganjaran mergo dilolokno karo wong sing ahli taat. Jangan dikira gitu. Wong ahli maksiat iso dadi sugih ganjaran mergo apa ngene niku. Dilolokno karo wong ahli taat sing akhire ahli taat niku kentekan ganjal
ganjaran mergo dikekne karo ngali wasiat ini. Mulane aja gampang maki-maki, pemana di ngarepe wong akeh, didum niku ganjarane. Wis. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau sudah 3, berarti tadi kan fa'im sakun di baleni maneh. Baleni maneh berarti setelahnya itu kok tolak lagi, berarti kan 3. Fa'in tolak wa mukalamun nolak sapa lanang ing wadon al-zaud asani fa'in tolak wa zaud ba'da sinteni dalam sasi luru pala takilu mengkora halal lau kedua zaud mimpak tu saking sakwisi tolak telu hatta tangkiha. Maknane apa nih? Kata tangkiha maknane yo sika nikah ngono tok lek makna gandul. Sapa se wadon ada zawaja dan ing zaud ghairaku ing liyane zaud. Kalau suami sudah nolak 2 kemudian kembali lagi terus nolak lagi berarti ketiga kali maka fala tahillu gini fala tahillu min ba'du fala tahillu lahu min ba'du tidak halal bagi wanita tersebut kembali kepada suami yang pertama hatta tangkiha zaujan ghairah kecuali nikah dengan zaud lain. Sangat paham? Dan sausi ijah. Cuman apa makna kata tangkiha zaujan ghairah sebelum nikah? Kata nikah di dalam bahasa syara itu ada 2 makna. Kalau dalam bahasa lughat kan dompun kumpul. Lek makna syara ono loro. Siji nikah itu adalah maknane wati. Ngerti wati? Oh, seorang ngerti. Kenapa? Karena kalau dawuh Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh seorang laki-laki yang waktu istrinya lagi haidi, ma tauhilalana ya Rasulullah, apa yang dihalalkan bagiku untuk istriku? Kanjeng Nabi dawuh isna'u kulla syai'in illa nikah. Terserah kok kapak noe bojomu kecuali nikah. Oh, berarti yang dimaksud kecuali nikahnya kecuali Untuk hadis ini memberi kepahaman ketika istrinya dalam keadaan haid apapun diperbolehkan kecuali wati. Karena yang tanya ini orang tua, tidak membahayakan. Tapi ketika yang tanya itu nom ya dijawab kalau Kanjeng Nabi ma'fauqal izah. Sing haram sing dhuwure jar. Aku sing halal nek dhuwure jare, sing di jerone jare ora oleh, ngono lho. Ini ndak ngono. Berarti lek dimaknani wati. Maknane kalau sudah dinikah, kalau kamu nolak lagi, tidak halal kamu miliki sebelum diwati orang lain. Baik itu diakati atau tidak diakati, kalau yang istrinya tersebut sudah diwati oleh orang lain halal lagi. Loh, diwati orang lain bagaimana? Yo, kalau kita carikan contoh ya jangan zina ya termasuk nikah aku wati subhat, misalnya keliru karo wong liya. Nah, wis baru keliru baleni maneh ora apa-apa. Kenapa? Kata hatta tangkihan ku maknane singgo diwati wong liya. Ini makna Abu Hanifah. Terus enek maneh sing maknane niku dengan akad. Karena
kata nikah di dalam syariat bisa diartikan dengan akad. Kanjeng Nabi dawuh la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah sah kecuali dengan wali. Maksudnya akad nikah bukan wati. Lalu wati kudu karo wali malah repot. Berarti kalau di situ dimaknani dengan hatta tangkiha dengan makna akad, maknani gak halal bagi kamu kecuali diakati orang lain. Berarti kalau sudah diakati oleh orang lain walaupun belum didukhul sah. Ini enek mazhab ngono. Tapi jenuan mazhab Arba'ah ngene iku mazhab Sahabi, mazhab sahabat masuk Hudzaifah. Paham? Cara Imam Syafi'i mazhab yang sangat berhati-hati pakai dawuh al-istirak aula minal majas. Kita pakai istirak saja musyarakah daripada pakai majas. Kalau kita maknani wati mungkin hakikat mungkin majas. Kalau kita maknani akad mungkin hakikat mungkin majas. Karena tidak bisa kedua-duanya. Makanya dimaknani musyarakah dua-duanya. Berarti bagaimana? Kalau makna dua-duanya akhirnya seperti mazhab kita di dalam kitab Syafi'i di dalam kitab-kitab diterangkan kalau sudah nolak 3 kali tidak boleh kembali kecuali dinikah orang lain dan diwat. Nah, dinikah saja tidak cukup, diwati saja nggak cukup, tapi harus dinikah dan diwati. Itu makna al-istirak aula minal majaz. Itu cara metodologi Imam Syafi'i memahami ayat seperti ini. Rawahu Syekhani. Juga dari Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah. Dia Daud saat imra'atu Rifa'ah al-Qaradi jenenge Tamimah. Maknanya Tamimah niku mesine jimat. Wakilah Aisyah binti Abdurrahman bin Atik al-Qaradi. Adi diriwayatkan dalam hadis ana wong wedok dadi bojone Rifa'ah. Sahabat Rifa'ah Al-Qaradi namanya Tamimah wakilah Aisyah binti Abdurrahman bin Atik Al-Qaradi. Wa kana tahta ibni ammiha Rifa'ah bin Wahbin bin Utel Al-Qaradi. Dia itu menjadi istrinya anaknya paman. Ini ku sepupu. Lah ini kira ibnu Amiyah niku nggih pancer wali. Enggak masalah pancer wali niku. Ibnu Amiyah niku anak misanan saka bapak niku kan nggih pancer wali. Bahkan Kanjeng aku Dewi Aisyah, Dewi Fatimah karo Sayyidina Ali nggih pancer wali karena Kanjeng Nabi karo Dewi Sayyidina Ali niku sepupu dari pihak laki-laki, sedangkan Fatimah niku putri dari Kanjeng Nabi yo pancer wali. Dan niki kemurifaan niki yo pancer wali banyak dalam wong kiai-kiai sing wong Kanjeng Nabi pancer wali ora apa-apa di Blitar gak wani. Karena pancer wali niku sing marano gak wani ki sapa ngono nek. Ora pancer wali. Ya pancer wali. Wonten ya gak oleh pancen lek waktu dadi wali ora oleh niku bener. Dadi wali sekaligus ngrap. Aku tak rabe, aku ngrabekno awakmu kepada awakku. Terus ora oleh ngoten. Lek pas dadi wali. Lek gak oleh lek pas dadi wali ngoten lho. Lek gak dadi wali ini wali ora apa-apa ngoten. Iku salah lek nafsiri pancen niku dawuhe biyen ngoten. Lalu
Faja'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam maqalat. Beliau matur nang Kanjeng Nabi, dawuh dateng Kanjeng Nabi matur, "Ya Rasulullah, ini kuntu indarifah. Fatalakoni fapatu. Tolaki pada sawastu ba'dahu wa tasawastu ba'dahu Abdurrahman bin Zubair." Bin Zabir bin Zabir Kanjeng Nabi kula niku dadi garwani, dadi bojone Mas Rifaah. Lah kok Mas Rifaah niku nolak dateng ingsun, terus kula idah, akhirnya kula rabi malih kali Abdurrahman bin Zabir. Wa inna ma'aku mislu hadiyati sahur. Tapi maaf ya Kanjeng Nabi, lah kula rabi kali Abdurrahman bin Zabir ini kaya napa niku kaya padane hadiah klambi. Kaya klambi amoh. Maksudnya niku klambi niku ora iso ya nglentruk ngoten lho. Niku kaya klambi. Kaya kain berarti nglentruk ora iso. Nanti ngeluh. Lah kula niku rabi Rifaah terus marang ditolak terus marang ngoten di rabi Kang Abdurrahman dibae kaya klambi. Kula niku pengin balik nang Kang Rifaah maneh yang jelas-jelas apa mending pada basama Nabi Kanjeng Nabi mesem pun paham ora usah muni ngono dadi memberi apa itu namanya bahasa yang indah. Kula rapi kali Abdurrahman diparingi kaya klambi Kanjeng Nabi. Lah ngene Kanjeng Nabi wis paham. Alah ngene. Lah terus maksud piye? Wa qala wa aturidini antar jaila Rifaah. Apa sampean kepengin balik nang Kang Rifaah maneh? Nggih ya Rasul. La hatta tadzuki hatta yadzuka usailataki. Ora iso sadurunge Kang Abdurrahman merasakan madumu. Wa tadzuki usailatahu dan engkau merasakan madunya Kang Abdurrahman. Kuwi carane piye? Nah, pokoknya yang penting kudu sama-sama merasakan madu. Berarti kalau belum merasakan madu ndak boleh. Ini sebagai dalil dari Imam Syafi'i bahwa tidak cukup hanya untuk dinikah doang, tapi harus sampai dengan dirasain pun. Fa'in talak wa fala takhillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa'in talakha fala junaha alayhima ayyataraja'a. Fa'in talakha maka lamun nolak sapa zaud kang nomor loro, zaujan ghairah berarti bojo sing nomor loro. Ing wadon, berarti kalau bojo yang nomor loro itu telah menolak kepada istrinya. Nah, berarti ditolak maneh. Fala junaha maka ora ana dosa iku mau jutalai mengatasi zaud awal lan wadon, berarti bojo lawas mau. Apa ayat arajayan to bali sapa wadon karo bojo lawas. Di cari cacapan lah kok bojo, cari pegatan lah kok sih. Usul ora masalah. Ngono mang indana lamun nyono sapa si zaujalan awal ayu kimayan to bisa jumenengi sapa zaujalan awal hududallahi ing pira-pira khate Gusti Allah. Hududallahi ing pira-pira khate Gusti Allah. Wan kekidil hududallahi ing Gusti Allah tilkala uta mengkono hukum iku hududullah. Yubayinu akan mertelakaken sapa Allah ing hudud di kaum lamun maring kaum sing padha ngerti. Jadi artinya kalau bojo yang kedua zaujan ghairah berarti kan tadi tidak boleh kawin kecuali kawin gak boleh balik, gak boleh balik kepada istri suami yang sudah nolak 3 kali kecuali kawin lagi.
Lah kalau kawin ya suami yang kedua berarti itu tolakoha nolak, fala junaha alaihima, suami yang pertama ndak apa-apa kembali lagi ayat raja indonna ayyuki mahududallah, kalau sekarang sudah mempunyai anggapan akan memenuhi haknya Allah, mergo wis kadung kapok ternyata panggape nak sing lawas. Ngono wis aku tobat ngono ya mboten napa-napa. Wa tilka hududullah yubayyinu liqaumi ya'lamun, hukum tata cara tidak boleh kembali kecuali dikawin lain orang lagi, dan setelahnya orang lain lagi itu menolaknya maka boleh kembali kalau masih mempunyai anggapan masih bisa serasi. Ini adalah had Allah, batas-batas Allah yang dijelaskan kepada orang yang ngerti. Pun dari niki lek wonten sing ditangletaken. Dan